Di Gedung Putih, mereka mulai mengakui kegagalan total strategi mereka terhadap Iran. Saat ini tim Donald Trump sedang berusaha keras untuk membuat perjanjian nuklir baru dengan Iran. Meskipun perjanjian seperti itu sudah pernah dibuat pada masa Barack Obama dan berjalan dengan baik sampai Donald Trump keluar dari perjanjian tersebut. Donald Trump sendiri terus-menerus menyinyat dan mengkritik Barack Obama atas perjanjian dengan Iran tersebut. Tapi mari kita bandingkan posisi mereka sekarang. Seperti apa perjanjian dengan Iran pada masa Barack Obama? Dan seperti apa perjanjian dengan Iran yang mungkin akan didapatkan oleh Donald Trump? Dan benarkah perjanjian itu lebih baik untuk Amerika Serikat dan seluruh dunia dibandingkan dengan yang ada pada masa Barack Obama? Dan yang terpenting, apakah perjanjian baru Donald Trump itu layak dibayar dengan perang? Atau seharusnya perjanjian Barack Obama saja yang dipertahankan? Singkatnya, mari kita bandingkan keduanya, ini sangat-sangat menarik. Nama saya Alexi Pecher, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, dan tulis komentar kalian di bawah video ini. Jika kalian ingin mendukung channel YouTube ini, kalian bisa melakukannya dengan donasi melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Telegram saya, Peci News. Linknya juga ada di deskripsi video ini. Jadi, Barack Obama dan Donald Trump keduanya adalah presiden Amerika, sama-sama berhadapan dengan musuh yang sama, yaitu Iran. Dan mereka berdua memiliki tugas yang sama, yaitu mencapai kesepakatan. Namun Obama pada masanya memilih diplomasi, sedangkan Trump memilih perang. Barack Obama dan koalisi internasional yang luas saat itu membuat kesepakatan dengan Iran untuk menangguhkan program nuklirnya selama beberapa dekade. Meskipun tidak semua orang menyukainya, terutama Israel dan Perdana Menteri Netanyahu, yang menganggap bahwa hal itu justru menjadi keuntungan. Donald Trump beberapa tahun kemudian setelah menghancurkan kesepakatan Obama dan kecewa dengan negosiasi perjanjian nuklir baru, bergabung dengan Israel dan memulai perang. Namun berbeda dengan Obama, Trump sama sekali tidak berkonsultasi dengan sekutu-sekutunya di Eropa dan Timur Tengah. Mereka baru mengetahui tentang perang itu setelah semuanya terjadi. Namun, perang tersebut tidak berjalan sesuai rencana Trump. AS dan Israel mencapai tujuan mereka dengan melemahkan tentara Iran serta angkatan lautnya, juga kemampuan rudalnya. Namun, bahan nuklir Iran tetap berada di negara itu, dan Republik Islam berhasil menguasai Selat Hormuz, memperoleh pengaruh baru terhadap seluruh ekonomi dunia. Namun pada akhirnya, semuanya kembali ke meja perundingan. Trump jarang berbicara tentang Iran tanpa mengkritik Barack Obama dan kesepakatan nuklir tahun 2015 yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama. Pada tanggal 26 Maret tahun ini, Trump mengatakan, kutip, Barack Hussein Obama, apa yang dia lakukan ketika membuat kesepakatan nuklir dengan Iran, memberikan mereka kebebasan, keleluasaan terkait senjata nuklir. Pada dasarnya dia memilih Iran, bukan Israel dan negara-negara lain yang tidak menginginkannya. Pada 6 April, Trump kembali mengulangi narasi yang sama persis, mengatakan bahwa Obama membuat perjanjian nuklir yang menguntungkan Iran, tetapi sama sekali tidak menguntungkan Israel. Trump juga suka menceritakan bahwa ketika kesepakatan Obama ditandatangani pada bulan April, Amerika Serikat mengirimkan pesawat berisi sejumlah besar uang tunai ke Iran. Itu adalah $400 juta dalam bentuk tunai. Itu memang benar terjadi, tapi itu adalah uang milik Iran yang sebelumnya dibekukan di barat. Trump menggambarkannya seolah-olah pemerintahan Obama mengirimkan uang tunai $400 juta dalam koper kepada pihak Iran sebagai imbalan karena mereka menandatangani kesepakatan. Trump juga mengklaim bahwa Iran bisa mendapatkan miliaran dolar dari penjualan minyak, dan Trump suka menyalahkan Obama soal ini juga. Namun, semua itu pada akhirnya bisa jadi tidak berarti dibandingkan dengan pungutan yang mungkin diminta Iran untuk mengakhiri perang. Dana baru ini bisa mencakup biaya yang dikenakan pada kapal yang melewati Selat Hormuz, uang dari aset yang dibekukan lalu dicairkan, dan tentu saja pendapatan dari pencabutan sanksi. Dan saya ingatkan, Donald Trump yang sangat mengkritik Obama karena mencabut sanksi terhadap Iran, sudah mencabut sanksi terhadap minyak Iran dalam konteks perang ini. Dalam konteks perang, bukan sebelum, bukan sesudah, tapi selama perang berlangsung. Tapi apa sebenarnya isi kesepakatan Obama dengan Iran? Perjanjian itu ditandatangani oleh Iran, 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Prancis, Inggris,
serta secara terpisah juga oleh Jerman dan Uni Eropa. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa ini hanya kesepakatan Obama saja. Tidak, ini adalah kesepakatan negara-negara barat secara kolektif ditambah Dewan Keamanan PBB. Dan dalam kerangka kesepakatan itu, Iran berjanji untuk membatasi ambisi nuklirnya, menetapkan batasan pada pengayaan uranium, dan mengizinkan para inspektur internasional dari IAEA untuk melakukan inspeksi di fasilitas mereka sebagai imbalan atas pencabutan beberapa sanksi terhadap kekayaan minyak mereka dan pencairan aset Iran yang dibekukan. Perdana Menteri Israel Netanyahu saat itu sangat khawatir dengan kesepakatan ini, sehingga pada tahun 2015 bahkan berbicara di Kongres Amerika Serikat dengan permintaan agar penandatanganan dokumen ini dibatalkan. Pada akhirnya, Trump menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan ini pada tahun 2018, selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Meskipun negara-negara lain berusaha untuk tetap terlibat dalam kesepakatan tersebut, pada akhirnya Iran melanggar ketentuannya dan kesepakatan itu gagal, meskipun ada upaya untuk melanjutkan negosiasi baik dari pemerintahan Joe Biden maupun dari pemerintahan Trump yang kedua. Trump memulai perang melawan Iran setelah negosiasi tentang perjanjian nuklir yang baru gagal. Dan sekarang, setelah lebih dari sebulan konflik bersenjata aktif, Trump kembali mencoba membuat kesepakatan sendiri dengan Iran. Singkatnya, kita kembali lagi ke meja perundingan. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa pada tahun 2018, ketika Trump menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan, IAEA dan, yang sangat penting, Komunitas Intelijen Amerika Serikat menyimpulkan bahwa selama kesepakatan Obama masih berlaku, Iran benar-benar tidak berusaha membuat senjata nuklir dan secara umum mematuhi pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Meskipun Iran tetap mendukung kelompok teroris dan masih mempertahankan kemampuan untuk mengembangkan rudal balistik. Itu adalah kesepakatan yang rapuh, tetapi kesepakatan itu berjalan. Dan setahun setelah Trump menarik diri dari kesepakatan lama, Iran kembali mulai secara aktif mengembangkan program nuklirnya, terus memperkaya uranium dan memperluas fasilitas nuklirnya. Pada saat yang sama, Iran terus menyatakan bahwa mereka tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Dan inilah perbedaan utama antara Trump dan Obama, yaitu alih-alih membatasi pengayaan uranium, Trump ingin Iran sepenuhnya menghentikan pengayaan tersebut dan menyerahkan seluruh persediaan yang ada kepada Amerika Serikat. Namun masalahnya adalah, akibat perang yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel, Iran juga menyadari bahwa mereka memiliki kekuasaan atas ekonomi dunia dengan mengendalikan Selat Hormuz, di mana biasanya sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas alam dunia, serta 1/3 ekspor dunia melewati jalur tersebut. Dan sekarang, isu perjanjian tiba-tiba bergeser dari program nuklir ke masalah pengendalian Selat Hormuz. Namun yang terpenting, Iran sebagai hasil dari perang menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan besar dari selat tersebut. Bahkan jika hanya $1 per barel minyak yang melewati selat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kalikan saja dengan 100 kapal yang melintasi selat setiap hari. Dan Anda akan mendapatkan jumlah yang sangat besar, yang tidak hanya cukup untuk memulihkan tentara Iran dengan cepat, tetapi juga untuk memodernisasinya. Artinya, Donald Trump begitu tidak puas dengan fakta bahwa pada tahun 2015, Iran menerima pencairan dana sebesar $400 juta dalam kesepakatan tersebut, sehingga ia membuat situasinya menjadi seperti sekarang, di mana Iran berpotensi mendapatkan miliaran dolar begitu saja. Tapi apakah ada kesempatan untuk tidak memulai perang? Sebenarnya tidak ada yang tahu hal itu selain para peserta negosiasi. Namun sehari sebelum Trump memulai perang, Al-Busaidi, seorang mediator Oman dalam negosiasi tersebut, menyatakan bahwa Iran setuju untuk melepaskan cadangan uranium yang telah diperkaya, secara permanen menurunkan tingkat pengayaan di bawah level saat ini, yang mendekati tingkat yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Artinya, Iran siap untuk berkompromi. Dia bilang, oke, sekarang kami memperkaya hingga 60%, kami akan menurunkan batas itu. Tidak akan memperkaya setinggi itu, dan untuk uranium yang sudah diperkaya hingga 60%, silakan ambil. Tapi secara keseluruhan, kami tidak ingin meninggalkan ide pengayaan. Kami akan menurunkan levelnya, biarkan MGT memeriksa dan sebagainya. Tapi di sini ada pemikiran yang menarik. Pejabat Oman yang sama dan beberapa pejabat lainnya kemudian menceritakan bahwa utusan Donald Trump, Stephen Witkoff, menyatakan bahwa Iran menganggap dirinya memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk melakukan pengayaan, sehingga mereka tidak mau berkompromi. Jadi mereka memahaminya seperti itu.
Dan sekarang beberapa ahli meragukan apakah Stephen Witkoff benar-benar memahami konsesi apa yang sebenarnya bersedia diberikan oleh Iran. Karena Iran dikabarkan setuju untuk menurunkan tingkat pengayaan agar semakin jauh dari kemungkinan membuat senjata nuklir. Namun, Witkoff mungkin menganggap bahwa fakta pengayaan itu sendiri sudah merupakan jalan menuju bom nuklir, padahal itu sama sekali tidak benar. Bahkan, sangat banyak negara di dunia yang memperkaya uranium. Karena uranium memang dibutuhkan untuk menjalankan pembangkit listrik, dan itu sangat jelas. Dan Iran berkata, oke, kami akan menurunkan batas itu. Kami akan menurunkannya secara signifikan dan yang sudah diperkaya itu silahkan ambil. Namun para ahli memperkirakan bahwa Witkoff tidak memahami apa yang sedang dibicarakan. Dan setelah 40 hari perang berlalu, rezim di Teheran tetap berkata demikian. Iran memiliki hak yang sah untuk memperkaya uranium untuk program energi yang tidak mengarah pada pembuatan senjata nuklir. Jadi, apa hasilnya? Pada akhirnya, seperti pada masa Barack Obama, rezim di Teheran bersikeras agar sanksi terhadap minyak Iran dicabut. Ngomong-ngomong, Trump sudah sempat melakukannya sementara waktu. Tapi sekarang Iran juga ingin meresmikan kendalinya atas Selat Hormuz. Dan itu berarti rezim bisa mendapatkan lebih banyak kekuasaan daripada sebelumnya. Bahkan lebih banyak daripada sebelum kesepakatan yang dibuat oleh Barack Obama sendiri. Kesepakatan yang sangat dikritik oleh Donald Trump. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini. Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan, Anda bisa melakukannya melalui donasi. Semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Telegram saya, PC New, linknya ada di deskripsi video ini. Kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.